Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu Pak, jadi kami ngantuk ya Pak. Hujan ya, kopi jadi begini nih. Ya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asri al-zalimin bil-zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asri al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأطهر الخلق رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, segenap kaum muslimin, jamaah majelis maulid musalla al-barakah yang insyaallah dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus selaku Dewan Kemakmuran musalla al-barakah Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Manaf Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Madinah Haji Abdul Rahman, Ustaz Zakaria Haji Yasin Haji Musyammah, Al-Ustaz Ahmad Madani, yang menurut informasi beliau tidak hadir karena sakit gigi. Ya. Dan juga mengenal Ustaz Dr. Sakit Yahya yang baru saja menyampaikan antara tausiah dan buat kita, Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Aminullah, dan segenap orang-orang tua kita lainnya yang cukup banyak hadir, kurang lebih ada 500 orang. Ada ya? Syukur alhamdulillah jamaah sekalian.
Di saat mulai tadi ba'da asar rintik hujan disambut dengan hujan yang begitu lebat, mengantarkan peringatan Maulid pada kesempatan malam hari ini. Inilah kalimat tasyakur yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Kenapa saya garis bawahi kalimat syukur kita memperingati Maulid? Karena teringat 2 tahun yang lalu, Pak. Kita kumpul di musola duduk pendampingan begini aja nggak boleh. Betul. Karena pandemi. Jangankan kita duduk bersanding, Pak, ketemu sahabat, ketemu teman, kita bersalaman saja bukan salaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata sopan itu kan begitu, Pak. Kita kalau berteman kita kan salamannya begini, contohnya, Pak. Betul, Pak. Ya, Pak. Benar, contohnya benar. Dulu begitu kok, ketika pandemi kita nggak mau pegang tangan, kata Rasulullah, "Idza taqal muslimani fatasafahani ghufirallahuma." Kalau ada seorang muslim bertemu dengan sahabatnya, seorang muslimah bertemu dengan sahabatnya, dia berjabatan tangan, keduanya yang berjabatan tangan diampuni dosa-dosa. Sekarang Maulid ini kembali lagi ajaran Rasulullah, jangan sampai kita lupakan. Karena memang melalui Maulid semuanya berkah, betul. Dengan Maulid di mana-mana nih, Pak, semuanya jadi berkah. Tukang buah berkah. Ketika mau belanja buah, tukang buah nanya, "Pak, buat apa, Pak?" "Buat Maulid." Akhirnya harganya dikurangi, betul, dikurangi. Yang bukan tenda berkah, Pak. Buat apa masang tenda? Buat peringatan Maulid, ikut barokah. Yang bukan daging ikut barokah, Pak. Yang bukan sembako ikut barokah. Mau bikin apa? Mau bikin sembako aja. Termasuk malam hari ini yang bikin nasi uduk juga barokah. Nah, artinya apa, Pak? Kesimpulan yang kita bisa tarik ini yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Segalanya berangkat dari kita memperingati Maulid. Bagaimana caranya Allah turunkan rahmat buat kita? Karena kemana-mana yang kita cari adalah rahmat Allah. Sehebat apapun kita melakukan ibadah, tanpa rahmat Allah tidak ada apa-apanya, Pak. Ya, Pak? 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 Kita ngaji, mau nganterin, mau masuk surga, ngaji kita, Pak. Ya Allah, kalau ngaji, Pak, enggak seperti mata Rasulullah yang paling qadul roha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani. Engkau ya Muhammad diciptakan oleh Allah, tidak ada sedikit pun kekurangannya. Nabi Muhammad tidak ada aibnya, Pak. Dan Rasulullah diciptakan tidak pernah mimpi imam. Dan Nabi Muhammad tidak pernah muak sepanjang masa. Nabi tidak pernah muak, Pak. Kalau Bapak muak, Pak, Pak, ini kasih kopi dulu nih biar berhasil. Kalau di sini Rasulullah itu muak aja kalau pernah, Pak. Kita muak ngaji, Pak. Lagi hujan, suara mau. Gurunya belum datang, muaknya dari mana? Ya, makanya nggak ada bosannya kita Maulid. Kalau malam ini kita Maulid, malam Rabu kita Maulid, besok malam Kamis Maulid lagi di sini. Bapak mau nggak, Pak? Pak? Ini malam Rabu kita Maulid, malam Kamisnya besok Maulid lagi di sini. Bapak mau nggak? Malam Jumat Bapak Maulid lagi mau nggak? Malam Jumat Bapak Maulid lagi mau nggak? Malam Sabtu Maulid lagi mau nggak, Pak? Ya Bapak sih mau tanya dulu gimana mau? Ini kan permasalahan yang kita harus lalui. Sampai seorang ulama besar bernama apa? Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani menyatakan, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a ta'ama wa akramakana wa amila ihsana sara sababan li qira'ati maulidir Rasul ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asidikin wa suhada'i wa salihin wa yakul fi jannatin." Kata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, barang siapa yang mau mengundang sahabatnya, mengundang
musola al-barakah. Makanannya juga sudah disiapkan, ya Pak, sehingga menjadi sebab dibacakan sebagian riwayat baginda Rasul. Tadi sudah dibaca riwayat nabinya, sudah dibaca belum? Karena ini maulid dari maghrib ya Pak, dari maghrib. Berarti kalau dari maghrib kira-kira kita selesai jam berapa nih? Iya Pak, Yasin tahlimnya mudah, rawinya mudah, subhanallah Pak. Makanya makanannya jangan dibagi dulu. Kalau makanannya dibagi bagaimana Pak? Ijtima' an-nas, berkumpulnya manusia. Wa qira'atul ma tayassara minal Qur'an, lalu dibacakan sebagian daripada ayat-ayat Quran. Lalu disajikan makanan, kita makan makanan, kita teng-teng makanan, pulang, berarti tidak ada lagi acara. Selesai. Makanya kalau orang laki mau bikin tertib, kalau orang perempuan dibagi dulu makanan. Ya Pak? Pak? Bapak punya bini kan? Ya Pak? Subhanallah, ini kata Al-Imam Al-Yamani, makanannya sudah disiapin, tempatnya sudah disiapin, sehingga menjadi sebab dibacakan sebagian riwayat baginda Rasul. Inilah yang menjadi sebab kata beliau, ba'asahullahu yaumal qiyamah masidikin wa syuhada'i wa sholihin. Nanti kelak orang yang maulid model begini ini, kita dikumpulkan bersama para syuhada, bersama para sidikin, bersama orang-orang yang saleh. Bahkan bukan hanya sekedar itu, banyak pun bicara bina ini akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kalimat. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatannya diprioritaskan. Buat siapa itu? Buat orang-orang yang menyambut kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Pak. Karena memang Rasulullah itu berbeda dengan yang lainnya. Nabi Muhammad itu diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah. Beda dengan orang-orang hebat yang diagungkan oleh manusia, dikagumi oleh manusia, diangkat oleh manusia. Jangan heran kalau pertamanya mereka disanjung, tapi pada akhirnya dicaci maki. Ada nggak begini Pak? Bapak baca 100 tokoh dunia, itu orang-orang hebat semua. Amerika Serikat punya orang besar namanya George Washington. Rusia punya orang besar namanya Lenin dan Stalin. Cina punya orang besar namanya Konghucu Sun Yat-sen. India punya orang besar namanya Mahatma Gandhi. 100 tokoh dunia kalau kita baca, ada nggak bukunya di rumah? Buku-bukunya ada. Ada nggak bukunya? Pak, itu kalau kita baca itu 100 tokoh dunia orang-orang hebat semua. Cuma kita lihat awalnya mereka disanjung, dihormati oleh manusia. Pada akhirnya mereka dicaci maki dan dihina. Tapi berbeda yang kita peringati malam hari ini, diagungkan, dimuliakan, dibesarkan oleh Allah. Makanya kapanpun kita menyebut nama Nabi Muhammad, pasti mereka diagungkan oleh orang. Jangankan manusia, hewan aja senang melihat Nabi. Kontak Pak, kontak. Melihat Rasulullah langsung berruku, Nabi Muhammad lewat, ada Nabi Muhammad lewat, kontanya hormat Nabi Muhammad. Bapak pernah gak lewat ada kontak, kontanya begini? Apa? Pak, Pak, Bapak pernah gak? Bapak lagi jalan ada kontak, kontanya ruku sama Bapak? Enggak. Disuruh bisa. Ya Allah, jangankan kita Pak Rasulullah Pak. Dulu sebelum punya mimbar di masjid, Nabi kalau berkhutbah naik ke atas potongan batang pohon kurma. Ini dalam satu riwayat nih, Nabi sebelum punya mimbar yang bagus, Nabi kalau mau berkhutbah naik atas pohon kurma yang lebih tebal. Karena memang salah satu syarat orang kalau mau berkhutbah antara jamaahnya dengan khotibnya beda, gitu ya. Ya,
ilmu bikinnya kan begitu. Nabi naik ke atas batang pohon yang ada di potong pohonnya. Nabi berkhutbah. Ketika Nabi dibikinin khutbahnya, dibikinin satu mimbarnya, Pak. Ini batang pohon yang dulu diinjak oleh Nabi nangis, Pak. Kenapa nangis? Pengen diinjak lagi. Saking hebatnya Rasulullah. Batang pohon yang biasa dipakai oleh Nabi berkhutbah. Sekarang Nabi sudah punya podium, sudah punya ada mimbar yang mulia. Nabi nggak pakai lagi. Ini dipakai nih, ketika dipakai nggak dipakai lagi, nangis, Pak. Saking hebatnya Rasulullah. Kalau kita yang tidak batang pohon nanti nangisin nggak, Pak? Hah? Enggak, Pak. Makanya Nabi sama kita bedanya cuma dikit. Nabi kalau masuk masjid duluan, pulangnya belakangan. Ya, kita masuk masjid belakangan, pulangnya duluan. Nabi tidurnya matanya merem, hatinya melek. Kita tidur mata kita merem, hati kita tidur. Nabi dikit makannya, karena Nabi makannya 3 jari. Kalau kita gimana, Pak? Gimana kita makanan seperti ini? Makan di sini di rumah. Benar, Pak. Di rumah, di rumah. Ya, Pak, subhanallah. Oleh karena ayo nih melalui tema Maulid malam hari ini, dasarnya kita peringati Maulid itu adalah dasarnya urusan kita dan iman. Kalau sering saya sampaikan itu bukan titik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Ini memang orang sini rada-rada bingung kalau kasih pantun. Bukan titik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat titik. Cakep gitu, Pak. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Nah, begitu. Makin diajarin. Saya dibagi, Pak. Yang namanya Maulid lagi hujan, nanti berlapan, nanti dari maghrib, belum kena kue dari tadi. Coba, Pak. Ya Allah, kalau yang kita cinta ini manusia luar biasa gampangnya, Pak. Makanya kadang-kadang orang istri kita 7 bulan, 4 bulan yang dibaca surat apa? Yusuf sama surat Maryam. Kita tanya, Bu, itu kenapa 7 bulan, 4 bulan yang bacanya surat Yusuf? Kata dia, mudah-mudahan anak saya tampan mirip Nabi Yusuf. Oh, nggak bisa, Bu. Saya lihat dulu bapaknya gimana. Ya, kita lihat dulu bapaknya gimana. Kalau bapaknya besek, mamanya besek, anaknya gimana? Kalau bapaknya hitam, istrinya hitam, anaknya gimana? Bagaimana bisa kayak Nabi Yusuf? Nggak bisa. Yang jawabannya benar karena surat Yusuf dan surat Maryam tarbiyatul aulad. Isinya ada tentang pendidikan orang tua kepada anak. Mudah-mudahan kalau ibu baca surat Maryam, kalau ibu baca surat Yusuf, keimananmu mirip Nabi Yusuf. Oh, kalau kita pengen anak kita ganteng, bacanya surat Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Satu riwayat ketika Nabi minum, dari lehernya hanya kelihatan air yang dia minum. Saking beningnya di Nabi Muhammad. Nabi minum air kelihatan di lehernya. Haji Madinah kalau minum kelihatan. Ya Allah. Subhanallah. Rasulullah tampan. Di depan Nabi, di belakang Nabi ada orang jelek, yang jelek bisa jadi cakep. Kesawaban. Ya, Pak. Pak, nilai kegantengan ketampanan Nabi bisa mewariskan kepada orang yang di dekat dengan Nabi. Makanya orang pada senang kalau lihat dengan Nabi. Rasulullah cakep, di sebelah Nabi ada orang jelek, yang jelek bisa jadi cakep. Coba di sini ada orang cakep, sebelahnya jelek, bagaimana jelek? Ya Allah.
Oleh karenanya ini satu hal yang bisa membangkitkan nilai Islam kita adalah nilai iman dan cinta. Karena yang namanya urusan iman ini ada ujiannya. Ahasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nanti udah ada nama Bandani, ini malah ketiga mau ini karena ada informasi lagi. Saya kira Bandani semua tidur begitu. Jangan tidur kalau kita cerah. Pak, yang namanya orang iman itu ada ujiannya apa? Apakah kalian mengira kalian mengaku beriman, tapi kalian tidak diuji oleh Allah? Agak mungkin, Pak. Pasti orang yang beriman itu ada ujiannya. Ada suami diuji sama istrinya, ada? Ada istri ujiannya suami, ada orang tua ujiannya anak, ada ujiannya penyakit, ada ujiannya tetangga, ya Pak, ada ujiannya teman di kantor. Ya Allah, itu adalah kehidupan orang-orang yang beriman. Makanya jangan heran kalau kita ngaji kita lihat ya Allah, Ustaz itu kenapa? Dia ngaji kagak, dia salat kagak, maka hidupnya enak-enakan aja. Ya Pak, kita yang ngaji kadang-kala dapat ujian orang yang banyak ujiannya dalam rangka mencari pangkat martabat kehidupan kita ini diangkat. Kalau kita sekolah ujiannya, kalau kita sekolah ujiannya apa? Ada supaya apa di sekolah ada ujiannya supaya naik kelas. Ya, kalau kita nggak ada ujian di sekolah, nggak naik kelas, di situ-situ aja. Sama kualitas nilai iman ketika nanti ditanya oleh Allah, ini kan yang datang bakal pulang. Kalau acara maulid ini sudah selesai, Bapak mau apa? Pulang. Pulang kemana? Ya Pak, yang namanya orang pulang paling enak. Ya, dulu waktu sekolah di sekolah kata pimpinan sekolah bilang, nah hari ini kita pulang cepat karena Dewan Guru mau rapat. Perasaan Bapak gimana? Kira oleh kita pulang cepat saking pengen pulangnya kita buru-buru untuk pulang Pak. Sama seperti kita mau pulang kampung mau mudik lebaran, motor kita kecil, anak kita 3, agak muat disambung ke 5 meter. Ya Pak, benar. Ada yang ngerasain dulu. Ini Jawa mana Jawa? Orang Jawa mana? Pak, orang Jawa Pak Subhanallah. Kemarin umur orang Jawa lagi tawakal ini keinjak. Justru yang keinjak minta maaf dulu. Kata orang Jawa ini, Pak maaf Pak kaki saya keinjak ke orang Jawa. Orang Jawa lagi tawaf, saya lagi tawaf orang jamaah, kakinya keinjak. Yang diinjak orang Jawa ini, Pak maaf Pak kaki saya keinjak, itu orang Jawa. Coba kalau orang Betawi yang gitu. Pak, kalau orang Betawi ini dikasih mata lu kotor. Ya Allah Pak Subhanallah. Ini kita bakal pulang nih menghadap Allah. Ketika nanti kita gembira ketika pulang dari sekolah pulang kampung, bagaimana kualitas nanti ketika kita pulang menghadap Allah? Maka digambarkan ketika orang menguburin jenazah, 3 langkah jenazah dengar suara gerakan sendal, kan gitu ya Pak. Ini kita menguburin jenazah, 3 langkah meninggalin jenazah. Ya, kata jenazah saya ditinggal. Bahwa malaikat 2 malaikat udah nanya. Ditanya nih orang di dalam kubur, hamba Allah, kamu kenal gak nih dengan sosok laki-laki yang bernama Muhammad? Kamu kenal gak nih dengan sosok laki yang namanya Nabi Muhammad? Oh, saya kenal. Saya beriman kepada dia adalah seorang Rasul, dia seorang Nabi. Apa kata Allah dan kata malaikatnya? Kamu lihat tempat kamu pertama,
memindahkan tempat kamu dari neraka ke dalam surga. Wa tuwasi'una sab'una zira'an, dan kuburnya diluaskan sebanyak 70 hasta. Ini gara-gara bisa jawab nabinya siapa. Itu orang yang beriman begitu. Bukan hanya sekedar itu, di dalam kuburnya itu ditumbuhi dengan taman-taman yang begitu indah, pohon-pohon yang begitu hijau rindang, gara-gara itu nama Nabi Muhammad SAW. Lalu gimana orang yang munafik? Wa ammal munafik wal kafir, ada orang yang munafik dan kafir ketika ditanya, kamu kenal gak dengan sosok laki-laki yang namanya Nabi Muhammad? Saya tidak kenal lagi, saya tidak tahu. Kamu nggak tahu? Apakah kamu tidak tahu? Cari tahu siapa yang sesat? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah maulid, saya nggak pernah duduk di majelis ilmu. Mana saya tahu yang namanya sosok Nabi Muhammad? Saya nggak tahu artinya apa. Diambil satu pemukul yang terbuat dari besi, dia pukul bagian kedua telinganya sampai dia menjerit, dia menjerit dengan sautan, dengan suara yang begitu keras. Semuanya makhluk Allah mendengar illa jin wal ins, kecuali manusia dan jin. Ini gara-gara ditanya Nabi Muhammad, ada yang tahu, ada yang kagak. Kira-kira Bapak nanti kalau ditanya tahu kan? Insya Allah Pak. Ya, Insya Allah tahu. Kenapa? Karena sering maulid Pak. Jadi orang sering maulid untung gak Pak? Pak, ini kira-kira ini Bapak ada maulid di sini yang keberapa nih? Sebelum di sini ada maulid di mana? Gimana ya? Saya menanya, ini maulid yang keberapa nih di sini Pak? Bagi hitungannya. Oh, berarti ini maulid yang pertama. Pak, sebelum maulid di Al-Barkah barangkali ada di Nurul Hayat, ada di tempat ini Bapak hadir kan? Agak? Ya berhenti kan ceramahnya Pak. Pak, ini penting nih permasalahan ini Pak. Kenapa begitu? Karena semakin banyak kita mengetahui tentang Rasulullah, semakin nikmat kita di dalam kubur. Kita bisa bayangkan dia jawab saja, saya kenal Rasulullah, saya beriman kepada Nabi, dia adalah Rasulullah, hambanya Allah. Kuburnya diluaskan 70 hasta, ya Allah. Kuburnya ditumbuhkan dengan tanaman-tanaman yang begitu hijau. Bagaimana kalau enak? Tapi orang kafir yang tidak percaya, makanya ketika manusia hidup di zaman Nabi Muhammad, ada yang melihat Rasulullah bagaimana salatnya, bagaimana jalannya, bagaimana bermasyarakatnya, bagaimana bergaulnya. Dia iman kepada Rasulullah. Siapa itu? Dia adalah sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabatnya lain. Oh, ada orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Dia tahu Nabi bagaimana konteks ibadahnya, tapi dia tidak percaya dengan Rasulullah. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang menentang Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu yang lain. Oh, ada orang yang hidup tidak sejaman dengan Nabi. Dia kagak pernah lihat Nabi, dia kagak pernah lihat Rasulullah, dia kagak pernah baca riwayat Nabi, dia kagak percaya dengan Rasulullah. Siapa? Orang-orang kafir. Dan ada orang yang nggak pernah melihat Nabi. Bapak pernah lihat Nabi? Pernah lihat Nabi sholat? Pernah lihat Nabi jalan? Tapi Bapak percaya nggak? Mudah-mudahan ini termasuk orang yang belum. Tuba limar'ani wa amanati, summa tuba limar'ani wa amanati. Beruntung orang yang melihat aku, dia beriman kepada aku. Tapi lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah lihat aku, tapi dia mau beriman kepada aku. Mudah-mudahan kita dapat. Ya Pak, kita kan tidak pernah lihat Nabi ya. Cuma kita baca riwayatnya dari Sirah Nabawiyah. Nah, oleh karenanya sebagai kesimpulan tausiah ini sudah 9:30.
kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, apa yang dicintai oleh Nabi. Tolakul ilmi, belajar. Satu permasalahan konteks ketika Rasulullah menggambarkan, menyampaikan masaluma masa'ani Allah minal huda wal ilmi, perumpamaan ketika aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu dan petunjuk kepada umat bagaikan turunnya hujan di atas bumi ini. Bumi menerima air hujan, keadaan bumi ini berbeda-beda. Ada bumi yang subur, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menumbuhkan rumputan, bisa menumbuhkan buah-buahan. Ada bumi yang keras, bisa menampung air sehingga dibutuhkan untuk minum, mandi, cuci pakaian, mengairi sawah, irigasi dan lain sebagainya. Ada juga bumi yang tandus, yang tidak bisa menerima apa-apa. Kita juga urusan tolak ilmu gitu, Pak. Ibaratnya lagi hujan, Pak. Lagi hujan, kita pengen dapat air, ngambil ember. Ada yang naruh embernya benar. Kira-kira airnya gimana? Naruh embernya benar ketika hujan penuh tuh air. Ada yang pengen dapat air, tapi naruh embernya miring. Kira-kira airnya gimana? Airnya setengah. Dan ada yang pengen dapatkan air, tapi naruh embernya terbalik. Kira-kira dapat air apa? Itulah gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan duduk sibuknya kita dari waktu maghrib sampai jam 9:30 di musola Al-Barakah ini, Allah mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipanjangkan umur, disehatkan badannya, meluaskan rezekinya, bahkan orang-orang yang telah mengorbankan sebagian hartanya untuk peringatan Maulid malam hari ini, insya Allah nanti kelak akan diganti bagaikan gunung Uhud yang terbuat dari emas, sehingga wujudkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kita dikumpulkan melalui syafaatnya Rasulullah. Akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Karena aslinya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adada ma bi idznillahil 'azim. Salatan taj'alna biha min imami awliyaika al-'arifin wa tukrimna biha karamatan kathirah hatta tadanna biha min al-masyriq ila al-maghrib bi syafa'ati sayyidil mursalin bi syafa'ati sayyidil mursalin bi syafa'ati sayyidil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah azil lana taqaddil arsyika yawma la ilaha illa zilluk wa la baqiya illa wajhuk. واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نسمع فيها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا كحياة العلماء وأمتنا كموت الشهداء وسرنا في زمرة الأولياء وأخرجنا من الدنيا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا ربنا إنك ربنا وعلمك بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب
rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan pada pembicaraan